Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putri Bella Marcella. Saya dari kelas 11 SMA Negeri 10 Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pertempuran Medan Area. Latar belakang pertempuran Medan Area hampir mirip dengan pertempuran-pertempuran lain pada masa revolusi. Pertempuran Medan Area diawali dengan kedatangan pasukan sekutu pada 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Pasukan tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.I.D. Kelly. Sekutu membawa satu brigade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Kedatangan brigade itu turut diboncengi oleh orang-orang Nica yang diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pada awalnya, pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di kota Medan, seperti Hotel De Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan lain-lain. Pejabat Sumatera Utara tidak mengetahui tujuan mereka sebenarnya, melainkan semata-mata ingin menghormati tugas mereka untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sebagian anggota sekutu dan Nica kemudian ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda lapangan. Sehari setelah mendarat di Medan, tim dari Rapwi telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Berayan, Saintis, Rantau Tapat, Pematang Siatar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan. Tanpa disangka, para tawanan perang itu justru langsung dibentuk menjadi Batalion Kenil. Perubahan sikap pun langsung tampak dari para bekas tawanan tersebut. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang dalam Perang Dunia II. Dalam mengantisipasi kedatangan sekutu dan Nica, para pemuda segera membentuk Divisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di kota Medan pada 13 September 1945. Sikap congkak dari bekas tawanan itu memicu timbulnya berbagai insiden dengan para pemuda Sumatera Utara. Insiden pertama pecah di hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden itu diawali dengan adanya seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda. Dimulainya pertempuran Medan Area, insiden lencana itu sekaligus menandai dimulainya pertempuran Medan Area. Hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh sekitar 96 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar adalah orang-orang Nica. Insiden kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Inggris memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan para pejuang dengan melakukan intimidasi melalui pamflet kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Usaha yang sedemikian rupa juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal T.I.D. Kelly terhadap pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Sejak saat itu, pasukan sekutu dan Nica mulai melakukan aksi-aksi teror di kota Medan, sehingga permusuhan dengan kalangan pemuda pun tidak terhindarkan. Di sisi lain, akibat permusuhan dengan kalangan pemuda, patroli-patroli Inggris keluar kota tidak pernah merasa aman. Keselamatan mereka tidak dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Bertambahnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara pihak batas kekuasaan. Pertempuran yang bertambah sengit itu pada tanggal 1 Desember 1945, di mana pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Sejak saat inilah istilah Medan Area menjadi terkenal. Tindakan pihak Inggris ini merupakan pelanggaran kedaulatan dan tantangan bagi para pemuda. Di saat bersamaan, Inggris dan Nica melakukan aksi pembersihan terhadap unsur Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Para pemuda membalas aksi-aksi sekutu dan Nica, sehingga konfrontasi pun tidak dapat dihindarkan. Akibatnya wilayah Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan, bahkan seringkali terjadi pertempuran bersenjata. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica berusaha menghancurkan konsentrasi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Crepes, tetapi usaha itu berhasil digagalkan. Selanjutnya,
Seseorang perwira Inggris diculik oleh pemuda. Beberapa truk sekutu juga berhasil dihancurkan. Adanya peristiwa ini menyebabkan Jenderal T.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang tidak mau mematuhi akan ditembak mati. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia di Medan untuk keluar dari kota. Gubernur Markas Divisi TKR, wali kota RI akhirnya dipindahkan ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan tanpa adanya komando kesatuan. Mustahil dapat melakukan serangan efektif terhadap kedudukan pasukan Inggris dan Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di Tebing Tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertempuran itu memutuskan untuk membentuk satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang dibagi atas 4 sektor dan setiap sektor dibagi atas 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando ini berkedudukan di Sudi Mengerti Trepes. Di bawah komando baru itulah perjuangan di Medan Area diteruskan. Dari penjelasan tadi, sudah jelas kita sebagai generasi muda harus bersyukur dan mengenang para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Tugas kita sekarang adalah kita harus menjaga negeri ini dengan penuh cinta dan kasih sayang.